Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa ada banyak malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tugas masing-masing. Selain malaikat pencatat amal yang menemani manusia sehari-hari, ada juga saat-saat ketika 4 malaikat berada di sisi kita. Siapakah mereka dan apa peran mereka saat kita sakit? Apakah kita boleh menutup penyakit itu? Saksikan video ini sampai selesai. Kapan 4 malaikat itu akan datang? Seringkali, sakit membuat kita merasa sedih karena berbagai kegiatan tertunda, aktivitas terganggu, dan selera makan menurun. Namun, ternyata, sakit yang kita alami bisa menjadi pembersih dosa, bahkan jika hanya demam ringan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, penyakit ringan itu menjaga setiap mukmin dari neraka, dan sakit semalam cukup untuk menghapus dosa setahun. Hadis riwayat Al-Qadai. Ketika kita sakit, seorang malaikat juga akan diutus untuk mencatat segala kebaikan yang kita lakukan. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, jika seorang hamba yang beriman jatuh sakit, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mencatat segala perbuatan baik yang dilakukannya, sebagai bukti atas amal baik yang telah dilakukan ketika sehat atau pada saat bahagianya. Hadis riwayat Abu Imamah Al-Bahili. Apa yang dilakukan oleh para malaikat tersebut? Ketika seseorang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 4 malaikat untuk mendatanginya. Tugas mereka apa? Dalam Al-Mawais Al-Shfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar, dijelaskan bahwa ketika seorang hamba mukmin sakit, Allah memutus 4 malaikat untuk bertindak. Malaikat pertama diperintahkan untuk mengambil kekuatannya, membuatnya menjadi lemah. Malaikat kedua diminta untuk menghilangkan rasa nikmat dari makanan di mulutnya. Malaikat ketiga diarahkan untuk menghapus cahaya yang bersinar di wajahnya, sehingga wajah si sakit berubah menjadi pucat. Dan malaikat keempat bertugas mengambil dosa-dosanya, menyucikan sakit tersebut dari beban dosa. Ketika kesembuhannya telah tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan apa yang telah mereka ambil, yaitu kekuatan, kenikmatan, dan cahaya wajah si hamba. Namun, untuk malaikat keempat, tidak diperintahkan hal yang sama. Malaikat itu bertanya, "Ya Allah, mengapa dosa-dosa ini tidak Engkau kembalikan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Tidaklah pantas bagi kemuliaanku untuk mengembalikan dosa-dosanya setelah aku menyulitkan dirinya saat sakit. Maka pergilah dan lemparkanlah dosa-dosanya ke dalam lautan." Oleh karena itu, tak mengherankan jika hadis membuktikan bahwa sakit bisa menjadi penyucian dosa. Tidaklah seorang mukmin ditimpa kelelahan, penyakit, kecemasan, atau kesedihan, bahkan sekecil apapun hingga terkena duri, melainkan itu semua akan menjadi penebus dosanya oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kita boleh memutuk kesakitan yang kita rasakan? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengunjungi seseorang yang sedang demam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang terjadi?" Orang itu menjawab, "Saya demam tinggi. Semoga Allah mengutuknya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Janganlah Anda mengutuk demam, karena sesungguhnya demam itu menghapus dosa seperti tunggu membersihkan kotoran pada besi." Hadis riwayat Muslim. Namun, penghapusan dosa tidak hanya terjadi karena sakit yang kita alami. Terbukti bahwa musibah yang kita alami juga dapat menyucikan dosa-dosa kita. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahkan jika duri menusuk salah satu dari kalian, itu akan menembus sebagai penghapus dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu saja, tidak ada yang menginginkan sakit atau musibah. Namun ketika itu terjadi, kita harus menemukan kekuatan untuk bangkit dan bersabar menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas kesabaran kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan orang beriman adalah luar biasa, karena segala sesuatu yang terjadi padanya terjadi untuk kebaikannya. Jika dia mencari sesuatu yang baik dan mendapatkannya, dia bersyukur kepada Allah, dan itu adalah kebaikan baginya. Jika dia diuji dengan sesuatu yang buruk, bahkan jika dia bersabar, maka Allah akan memberinya balasan atas kesabaran itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.